ميمونة ورملة هند وزينب كذا زويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة أمه وأباس كذا أمته صفية ذات اهتداء وقبل هجرة نبي الإسراء من مكة ليلا لكسي يدرى وبعد إسرائيل أروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وابترت عليه بعد 50 فرات وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاج الصديقون بتصديق له وبالعروج صدق وفأهله وهذه عقيدة مهتشرة وللأوام سهلة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق ما ينتمي لصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم ما إخلاص الأمال ونفع كل من بها قد استغال أبياتها مزوم بأذي الجمال تاريخها لحي غور جمالي سميتها عقيدة الأوامي من في الدين بالتمام سميتها عقيدة الأوامي من واجب في الدين بالتمام. الحمد لله اللهم صل على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah yang mana sampai saat ini kita masih dipanjangkan umur, masih disehatkan zahir dan batin, ditetapkan iman wal Islam, juga waktu dan kesempatan, sehingga kita bersama-sama kembali bisa berhadir di majelis ini. Mudah-mudahan hadir kita, duduk kita, iktikaf kita, yang kita dengar, yang kita lihat semuanya menjadi amal soleh, amal ibadah yang diterima dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sababiah turun rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat karabat, pengikut dan pecinta sunnah beliau ila akhir zaman. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita buka halaman 18
yaitu baqi, pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Baqi, Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. Di kalimat baqi ini diambil dari Wallahu mawjudun qadimun baqi. Nah, mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Nah, itu dalilnya. Nah, itu dalil daripada kitab ini. Nah, kalau dalil Quran ada nanti di sini. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan baqa, artinya tidak ada kesudahan bagi adanya dan ia selalu ada. Maka mustahil ia bersifat fana, artinya binasa. Jadi Allah bersifat baqa, artinya kekal. Jadi tidak ada kesudahan itu artinya kekal abadi. Nah, adanya Allah kekal, zatnya Allah kekal, sifatnya Allah kekal, asmanya Allah pun kekal, baqa. Nah, maka mustahil, arti mustahil akal kada menerima, amun Allah itu kada bersifat baqa. Kalau kita makhluk berlawanan. Sebaliknya, kalau makhluk itu fana, makhluk itu rusak. Nah, yang kada kekal itu makhluk alam. Nah, kainat maujudat ini makhluk. Nah, maka akal kada menerima kalau Allah bersifat fana juga. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan makhluk. Nah, yang diciptakan itu makhluk, yang menciptakan namanya Al-Khaliq. Maka akal kada menerima kalau Al-Khaliq yang menciptakan sama dengan makhluk yang diciptakan. Maka itu mustahil Allah bersifat fana. Nah, dalilnya di sini dalil nakli, yaitu firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Artinya semua sesuatu pasti binasa kecuali zatnya Allah Ta'ala. Itu arti daripada dalil Quran, firman Allah, dalil nakli ngarannya. Nakli itu artinya dinukil diambil dari Al-Quran. Kullu syai'in halikun, setiap sesuatu itu binasa. Sesuatu apa? Alam semesta ini, langit bumi dan barang yang diantara keduanya. Nah, itu dalil Qur'annya. Semua sesuatu pasti binasa kecuali zatnya Allah Ta'ala. Adapun dalilnya secara akal, yaitu seandainya ia binasa, ini seandainya Allah binasa, ini seandainya, maka ia tidak pantas sebagai pencipta alam semesta. Tentu yang pantas sebagai pencipta alam semesta ini zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini teksnya seperti itu, sebatas. Lalu pengertiannya. Nah, jadi Allah itu kekal. Maka setelah kita meyakini Allah itu kekal dengan seyakin-yakinnya, dengan i'tiqad yang kuat, ya kan? Yang zazim muwafaqah, malam waktuan tuh, yang kuat, yakin kita bahwa Allah itu bersifat baqa. Maka setelah yakin di dalam hati kita tanamkan Allah bersifat baqa, lalu mata melihat, nampak di mata Allah yang bersifat baqa itu nampak di diri makhluk. Sifat Allah yang baqa kekal itu nampak di diri makhluk.
Nah, ini harus digarisbawahi inilah. Jadi Allah yang bersifat kekal, sifat Allah yang maha kekal itu, yang abadi selama-lamanya itu, nampak oleh pandangan mata kita di diri makhluk. Kita melihat makhluk ada, nah, adanya makhluk itu, nah, adanya makhluk itu, makhluk yang ada nih, itu fana, rusak, binasa. Maka yang mengadakan, nah kayak itu kita, pandangan kita. Kalau mata melihat makhluk itu ada, walaupun hakikat pandangan orang-orang yang arif billah, ahli tauhid, yang ada cuman Allah, tapi nyata mata melihat ada makhluk. Nah, ada makhluk ini adanya kada bako, adanya makhluk ini binasa, fana, rusak, maka dibalik. Nah, nang ma ada akan bang, nah, nang ma ada akan bako, nang ma ada akan kekal, nang ma ada akan kada rusak, kada binasa, kada berkesudahan. Nampak pada makhluk bagarak. Nang bagarak nina rusak kena, nang bagarak nina kena apa fana, musnah, nang menggarakakan itu yang bako. Nah, itu pandangan kita. Melihat makhluk ini berdiam, nang diam nina pandangan kasat mata yang diam nina fana, rusak, ada akhirnya mati tiada. Nang mendiamakan bako. Jadi nampak di diri makhluk ini kisah Allah yang maha bako, yang maha kekal. Di situ kita mengambilnya. Nah, kalau keterangan di sini singkat benar. Nah, maka kita harus meyakini bahwasanya yang kekal abadi itu Allah nampak pada makhluk tersebut. Nah, kita yakini yang kekal Allah terus makhluk itu sifatnya binasa. Tandanya binasa apa? Tandanya binasa itu makhluk berubah-ubah. Nah, nang berubah-ubah itu tandanya baru. Nang baru itu pasti binasa. Nang baru itu pasti binasa. Nah, Allah nang ma'ada'akan bersifat wujud, bersifat adam, bersifat kidam, mohon maaf, bersifat kidam. Kemarin sudah ya, kidam tanpa permulaan. Nah, adab-adabnya juga sudah kemarin. Adab keyakinan orang yang yakin kepada Allah yang bersifat kidam, selalu bersyukur karena kita selalu diberi Allah hal yang baru terus. Tanpa minta dicukupi Allah hal-hal yang baru. Nah, makhluk nih yang binasa, yang berubah-ubah, yang berubah itu baru. Nah, yang baru ini kada mampu mempertahankan dirinya karena asalnya tiada, kena kembali dengan tiada jua. Ada Allah yang bersifat bako, kada berpemulaan, kada berkesudahan, itu abadi selama-lamanya. Nah, yakin kita kayak itu. Nah, lalu apa pengenalan kita? Tetapi kita sudah yakin kalau yang abadi hanya Allah. Makhluk itu binasa, tapi ada nang hendak mencungul, nang hendak menzohir, hendak mengaku dirinya kekal. Dalam diri kita ini siapa? Nafsu ngarannya. Nafsu ini kada pang jelas bepada kekal kada, tapi halnya, tingkah lakunya, bukti keseharian amaliyahnya, nafsu ini seakan-akan bepada dirinya kekal, seakan-akan bepada dirinya itu kawa, seakan-akan dirinya bepada dirinya itu baisi, itu nafsu. Nah, maka mun sudah nafsu ini bepada merasa kawa, merasa bisa, dan merasa baisi, maka kalau situ itu walaupun dibawa bersembunyi di dalam ibadah, dibungkus dengan ibadah, padahal nafsu ini bepada kawa sudah. Nafsu ini seakan-akan inya bisa. Nah, lalu
kita nih bilanya hendak beribadah, disuruh dulu memeriksa nafsu kita nih. Tujuan ibadah nih apa? Perlu dicurigai nafsu nih. Jangan-jangan tujuan ibadah bukan karena Allah. Karena nafsu ini kadang mau kalah dengan yang ampun nafsu ini. Nya menghalang-halangi bila hendak dibawa beribadah yang tujuannya ikhlas mendekatkan diri kepada Allah, nya menghalang-halangi. Walaupun secara tersembunyi di dalam ibadah. Nah, jadi umpama tawa sembahyang, umpama kita tawa sembahyang, tawa kita membaca Al-Quran, tawa kita berzikir umpamanya. Tapi inya kadang merasa bahwa kawaknya tuh kawaknya inya bisa bangun malam beribadah sembahyang 5 waktu, bahkan inya kawak apa beri bersedekah. Lalu asa inya kawa menjalankan. Nah, dibawa bersedekah, amal baik ini bersedekah nih, tapi asa berisi. Nah, ini rasa inya berisi apa namanya harta, lalu aku punya harta, lalu aku bersedekah, ujarnya lah. Supaya dalam hati ini, nah, ini orang sugih ini, bersedekah. Nampak di situ. Yang tahu siapa? Yang tahu Allah. Nah, kita kadang nafsu ini kadang merasa. Termasuk kita ini mohon maaf. Sifat yang ada pada diri kita ini yang sulit membuang itu rasa kawa, rasa bisa. Nah itu. Padahal itu sifatnya iblis. Mun orang nih biar dibungkus ibadah, tapi munnya kada sadarnya bahwa inya kawa beribadah tuh pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Inya kawa sembahyang tuh pertolongan Allah. Inya kawa bersedekah itu pertolongan Allah. Kayaknya bagus bang, kayaknya ini ibadah taqarrub ilallah. Tapi amun inya tuh merasa, inya kada sadar bahwa yang kawa itu hanya Allah. Nah, Allah yang bersifat bako itu, kenapa dinamakan bako? Karena Allah itu dua. Kawaknya tuh mampunya tuh sampai tak terbatas abadi, mampunya Allah. Terus Allah umpamanya berisi sifat Allah tuh selamanya. Allah bersih asma Allah selamanya. Ada kita nih bang, makhluk nih terbatas. Umurnya terbatas, hidupnya terbatas. Nah, lalu kita nih bapiragah kawa, bapiragah bisa. Nah itu bahasanya itu kan apa? Mencuri sifat Allah. Akhirnya kita nih merasa bisa. Sifat merasa bisa, merasa kawa. Itu sudah masuk ke ranah atau wilayah ilahiyah. Masuk ke wilayah ilahiyah, wilayah ketuhanan. Karena yang asli memang betul-betul kawa hanya Allah. Yang betul-betul mampu hanya Allah. Yang betul-betul berisi segala-galanya hanya Allah. Kita nafsu ini kada mau dipadahkan, kada bisa. Yang bisa tuh aku aja nafsu. Nah, ketika kita masuk ke wilayah ilahiyah ini, maka yang asa bisa, asa kawa, asa mampu, asa ini semuanya, itu sifatnya Allah, hendak dimiliki sifat makhluk, hendak dipakai sifat makhluk. Maka itu namanya sombong. Sombong orang kayak itu. Nya kada merasa. Nah, makanya belum tentu lagi orang mau kada belajar tauhid nih, sembahyang rajin, belum tentu inya sembahyangnya itu membawa dekat kepada Allah, belum tentu. Amun inya kada sadar bahwa itu ditolongi oleh Allah, makhluk ini lemah, inya kawa bangun malam, kawa bersembahyang, kawa bersedekah, kawa mengaji, kawa hadir di majelis dan sebagainya, itu hanyalah dikawaakan oleh Allah. Kan begitu manusia nih, diberi kawa asa kawa. Nah, diberi harta rezeki asa berisi. Kan diberi kekuasaan asa masa berkuasa.
Nah itu kan sudah masuk ke ranah ilahiyah, masuk wilayah ketuhanan sudah. Kalau sudah masuk ke wilayah ketuhanan, berarti orang ini hendak menjadi Tuhan secara tidak langsung. Nah itu dosa besar. Jadi sembahyang terus tapi berdosa. Sedekah kayaknya pemurah, orang ini mulia kayaknya, tapi tambah berdosa. Karena inya kada sadar, jangankan inya kawa bersedekah, inya mendapatkan rizki itu nah diberi Allah. Dapat rizki diberi Allah. Maka orang yang sombong karena kerasukan rasa kawa, rasa bisa, rasa kuasa, rasa mampu tadi, orang yang sombong itu haram masuk surga. Haram masuk surga. Maka di surga itu kan ada tulisannya, anti haramun likulli mutakabbirin. Engkau surga haram dimasuki, atau likulli itu untuk setiap mutakabbirin, orang yang punya sifat sombong. Jar Nabi, haram masuk surga nah, kalau di dalam dirinya, dalam hatinya ada sebiji sawi, sebiji debu sifat kesombongan itu. Nah kita kada sadar. Nah, karena kita ini sudah sudah terbiasa merasa berisi, itu sudah terbiasa. Pokoknya hasil jerih payah, hasil keringat kita nih bangga. Tapi kebanggaan itu kada dikembalikan kepada Allah. Asa kita nang bosah itu nang menghalangi kita nih bertakarub kepada Allah. Ini halus bener nih. Mun kada ibarat dikikik-kikik ke dalamnya kada tahuan nang kita nih punya sifat sombong, punya sifat asa bisa, asa mampu, asa kuasa, asa bisa berberi, asa mulia dan sebagainya. Nah itu sifatnya Allah. Nah sifat Allah nang kayak itu. Nah, mun kita ini sudah tahu nang kayak itu, maka adab kita. Karena mohon maaf, sombong itu jarsidin, sombong tuh dimurkai Allah. Orang yang punya sifat sombong tuh kayak iblis yang dimurkai Allah. Tapi karena kita ini sudah belajar, tahu kita bahwasanya kita ini sifatnya lemah, daib, kada bisa apa-apa, kada kawa apa-apa, kada bisa apa-apa. Nah itulah, paham kita sifat kita ini nih, lalu mudah kita membalik. Artinya membalik, menyadarkan diri nih. Mun sudah belajar kayak itu. Bila kada belajar, kada menyadari, terus kada menyadari ini, sampai mati kita masih ada sifat sombong, kada mau minta ampun, kada bertaubat, maka menjadi isi neraka. Karena kita sudah belajar yang bersifat bako, kekal abadi itu hanya Allah. Yang kawa betatarusan, kawa terus kada ada batasnya, selama-lamanya maha kawa, maha mampu, itu hanya Allah. Yang maha punya segala-galanya sampai tidak ada batas waktu selama-lamanya, yang ampunnya hanya Allah. Nah, lalu kita ini kadang-kadang pada merasa diberi Allah rizki asa ampunnya. Nah, diberi si ilmu asa alim. Nah, diberi kekuasaan asa menjadi pejabat penguasa yang bujur-bujur, padahal itu pemberian Allah. Tapi mun sudah belajar, kita sadar, lalu kita mengambil sikap, adab kita sebagai seorang hamba yang binasa, yang rusak nina. Kayak apa? Kepada Allah yang maha baka, yang maha kekal, yang maha abadi. Itu sikap kita. Apa adabnya? Karena memang adabnya ini yang bila kita pakai, yaitu jar orang bahari, laksana bunga merekah harum, bercahaya, bersinar-sinar. Bila adabnya dipakai kepada Allah. Adab kita kepada Allah yang maha baka, hendaknya kita selalu banyak mengingat akan kematian. Karena pacang mati nih, bakwa ini cuma Allah. Kita yang binasa akan mati. Lalu kita disuruh banyak-banyak bertaubat, membaca istighfar. Itu amalan sifat bakwa. Kalau amalan sifat kidam semalam, Allah yang maha kidam, amalan kita selalu bersyukur. Nah, diberi hal yang baru terus oleh Allah. Bersyukur, iman masih diperbaharui terus oleh Allah sampai hari ini.
Nah, kita masih kawa bergerak, melihat, mendengar, berdiam, duduk, berabah, kemana, ke pasar semana. Itu diberi Allah terus kita. Nah bersyukur. Tapi mun bako, memandang Allah yang sifat bako, kita pacang mati. Sedangkan kita ini banyak dosa. Nang merasa kita ada, padahal diadakan beneran. Ya kalau nang merasa kita kawa, bahkan dikawakan. Tapi selama ini kita mengakui ada, mengakui kawa, mengakui bisa, mengakui mampu, mengakui kita ini pemurah, mengakui aku ini hebat, mengakui ini baik dan sebagainya. Tahu kita bahwa Allah saja yang bersifat itu, maka kita disuruh banyak mengingat kematian, lalu banyak beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah di situ. Cuman ujar guru Bahari, istighfar itu yang dimaksud bukan istighfar yang seperti biasanya kita. Nah, amun yang biasanya umpama ibaratnya kita nang astagfirullahaladzim, 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 tanpa pengakuan dan perasaan sadar, itu kena istighfarnya kada mengefek kepada pembersihan dosa, tidak membuat diri kita dekat dengan Allah. Malah istighfar kita itu kita malah merasa bersih, merasa suci, merasa diampuni, merasa lebih baik. Nah itu semakin jauh. Itu jauh orang beristighfar harus diistighfar itu. Bah aku jan, alhamdulillah jangan celai aja. Malam tadi kata aku guring aku 10.000 beristighfar aja. Nah, yuk anak itu apalagi nang berkisah itu sampai berkisah itu. Bapak kayak apa istighfar nang sebujur-bujuran istighfar kita kepada Allah. Biar orangnya cunggung-cunggung aja dah. Santai, kadang nang stop ada. Ini bilang kayak biji keminting, tasbih panjang benar di lehernya. Oh, sampai ditarik nah kayak orang nimba banyu tuh. Melihat di YouTube tuh no. Astagfirullah. Sampai nang kayak itu. Tapi kadang mengakui diri nang kesalahan diri kita nih nang ada sifat sombong tuh nang mencuri sifat Tuhan. Kadang menyadari. Nah, walaupun muntung kita nih kadang astagfirullah, tapi santai aja orangnya duduk di teras. Tapi jangan pang baju nang selawar handap. Ya Allah. Duduk di teras congkong-congkong. Tapi di dalam hati ini mengakui. Masya Allah, astagfirullah. Jangan di hati aja bang. Ya Allah, di hati ini nah. Selama ini aku nih mencuri sifat Tuhan. Aku diberi Allah rezeki. Lalu bababari bersedekah ke sana kemari. Lalu aku dihormati orang. Asa aku nang bisi harta. Asa aku nang bersedekah. Maka aku bangga senang dengan pujian itu. Masya Allah. Beristighfar tuh. Lalu nang aku sembahyang selama ini. Kada sadar Tuhan nai. Pian nang memberi aku nih kawa. Diberi kesehatan. Diberi panjang umur. Lalu kawa beribadah. Kada merasa aku nang itu. Asa aku. Jadi penyesalan di hati yang meyakini bahwa kita ini yang doib, yang lemah, kada kawa apa-apa, kada bisi apa-apa. Lalu kita sadari dalam hati ini, biar sekali aja, astagfirullah. Kayak itu aja, sekali aja. Kada nang ribu, astagfirullah. Sekali astagfirullah. Asa kada bemuha aku di hadapan pian. Nah, itu ujar ulama tasawuf. Ada di Al-Hikam Ibnu Athaillah tuh. Inkisyarul qalbi. Ngarannya. Pacah hati. Karena baru sadar hati ini nah, diri ini nah, mancuntan sifat pian. Nang pian mampu, nang pian kawa, segala-galanya itu hanya pian. Maka selama ini aku akui, aku mencuri itu sifat. Aku sembahyang, mencuri sifatmu. Aku melaksanakan ibadah, mencuri sifatmu. Aku bersedekah, mencuri sifatmu. Sekarang ulun asa ketahuan lawan pian. Seakan-akan seperti maling yang ketangkap ampunnya. Sadar di situnya. Biar nang kada pakai sorban ganal. Ini kadang-kadang pakai kopiah, pakai macam-macam. Sekali berceramin. Nah, lain nang ini kopiahnya nah hari-hari nah.
pakai sorban. Nah, sorban ini kurang pas umpamanya. Karena ada dipanggil orang guru, mereka ada pakai sorban ini ya. Karena ada ini. Nah, ini kada orangnya biasa aja. Tapi hati ingkisarul, pecah hati, merasa supan seperti maling yang tertangkap ampunnya. Kada bemuha lagi di hadapan Allah. Nah, itu nama ingkisarul qalbi, itu pengakuan yang sebenar-benarnya. Lalu kada merasa titik banyu mata selama ini ya Allah nang ibadah berataan aku. Berataan aku sudah jadi imam aku tadi. Nah, kada merasa lalu, Bang. Aku tadi ini. Nah, aku ini terus itu karena kita ini sudah mohon maaf mulai halus, mulai akil balik sudah. Seakan dilajari kayak itu. Ini duit ikam, ini ampun ikam, ini ampun kakak ikam. Baik, ikam bagus lah, ranking lah. Nah, ada dilajari. Ikam bersyukur nakai Tuhan, ikam memberi ikam kawa. Melaksanakan tes ujian, ikam ditunjuki oleh Allah, mudah menggarapnya PR dan sebagainya. Alhamdulillah, bersyukur lawan Tuhan. Jangan, nah, ikam lihat kakak ikam ranking lo, ikam pang apa? Nah, karena itu dilajari mulai hari-hari sudah. Kada dilajari tauhid kada. Akhirnya sampai mendarah daging, sampai kita beribadah sampai toha, asa tadi kada bisa dibuangi. Amunnya kada belajar. Pun kita nih mengakui kita punya sifat itu. Apalagi itu memang penyakitnya orang yang ahli ibadah. Orang alim itu penyakitnya. Amunnya kada sadar tentang itu, ya selamanya sampai mati kayak itu. Nah, amun sudah tahu kayak itu, maka amaliyahnya, nah, mun kita nih beristighfar. Istighfar itu di hati sebetulnya kayak apa? Pengakuan diri. Nang selama ini mencuri sifatnya Allah, masuk ke ranah ilahiyah, wilayah ketuhanan di sana masuk, lalu kita sadar, lalu kada merasa tetes air mata, ya Allah, orang nih kada tahu dibahasa ulun ya Allah. Kada tahu kurang adab, kada beadab, kurang ajar. Selama ini pian beri asa beisi. Pian tolongi asa kawa. Pian angkat sedikit asa aku yang paling hebat dan sebagainya. Ada terasa, biar duduk aja terasa, Masya Allah. Muntung kada beristighfar kada. Nah, mun sadar kayak itu sudah kita bulikahkan lawan Allah. Maka, nah, biar guru bahari nang istighfar 5 waktu itu nah. Nang 5 waktu itu nah ya. Sallallahu li walil mu'minina wal mu'minat. Itu kan sudah dilajari, itu mulai bahari sudah amalan kita. Amun pian belum tahu sebabnya, ini Bang amaliyahnya. Sebab kita memahami yang bakok dan kekal abadi itu hanya Allah. Kita makhluk itu binasa, pacang rusak, pacang hancur, pacang mati. Maka ingat kematian kita akan mati. Banyak beristighfar di dalam hati. Istighfar pengakuan dosa yang selama ini memakai sifat Tuhan. Lalu di dalam sembahyang prakteknya secara syariat, kita membaca tadi. Astagfirullah. Dulu memang pertama, ya kita pertama dulu ibarat kayak kaul tuh kaul kodimnya lah. Kaul yang dahulu guru sekumpul pertama dahulu kan cuma astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat kan kayak itu. Mbak itu dirubah sidin yang akhirnya sampai sekarang itu astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Sebetulnya sama bujurnya. Cuman tambah li itu li taukid untuk menguatkan. Sebetulnya astagfirullah itu artinya aku minta ampun lawan Allah. Itu artinya. Cuman dikuatkan lagi astagfirullah aku minta ampun li gesan diriku. Nah, walil mu'minina dan untuk mukmin mukminat kalau habis subuh 27 kali. Selain subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 11 kali. Nah, itu amal yang daripada kita sebagai orang yang doib, yang binasa, yang fana, yang rusak, maka sadar kita akan mati itu. Kayak apa mati supaya dalam ampunan Allah? Kayak apa? Nah, lalu kalau kita sudah mengamalkan itu, kita sadar melalui tauhid yang benar tadi, nah, melalui tauhid yang benar setelah diampuni Allah, maka surga dibuka oleh Allah. Bukan karena amal kita, tapi karena sudah diampuni Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, kebaikan Allah, lalu kita dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan ampunannya Allah. Nah,
Itu yang jalur tauhid. Tapi ada jalur yang kita nih kada paham tauhid, duduk di pengajian kada paham juga, di majelis ilmu kada paham juga. Ada solusi yang kedua, hendak kita nih masuk surga, lah memang kita sadari hendak beramal, dasar kita nih ditunjuk akan Allah, dikawa akan Allah. Kita nih kada bisi kebaikan, semuanya milik Allah. Nah, lalu ada jalan yang melalui jalan pintas, ujar kurang. Supaya kita ini kada tersalah lawan Allah. Mengaku aja bahwa kita ini jahil. Bahwa kita ini bungul di hadapan Allah. Bungul untuk bang dasar kada bisa apa-apa. Bisa sembahyang diberi Allah kebisaan. Ya, kawa sembahyang dikawakan Allah. Kawa bababari ditolongi Allah bababari juga. Kada bisa amal napa-napa. Pemberian Allah, sadar nangka itu, kita menyadari bahwa kita ini bungul di hadapan Allah. Nangka itu, bungul tuh, bang dasar bungul. Nang alim tuh Allah, nang sogih tuh Allah, nang intelek sempurna Allah. Kita bang, nah, diberi berataan. Amun sudah merasa bungul, merasa bodoh tuh, seandainya khilaf, jatuhan, ikam sudah mengaku bungul bang. Ada apa ya? Dasar ikam bungul, ibaratnya tuh. Tapi dibuktikan bungul kita itu jangan bungul-bungul berdiam aja. Buktikan bahwa kita ini bungul jahil, dasar kada mampu apa-apa, kada bisa apa-apa, kada berisi apa-apa. Buktikan dengan istiqomah menuntut ilmu yang fardu ain. Jadi pian tulak ke majelis ilmu karena merasa bungul, merasa bodoh, merasa kada bisa apa-apa. Buktikan dengan terus menuntut ilmu. Makanya orang bari, tuntutlah ilmu nangai sampai ikam bungul, ujar bari. Semakin kita membaca kitab, mendengar keterangan, sekalinya kayak itu tauhid, bungul pulang. Terus istiqomah, mana yang dituntut yang fardu ain? Tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid membujurakan keyakinan, akidah kita nina supaya kada tersalah. Siapa yang bujur-bujur kita sembah nih siapa? Supaya kada salah. Fikih membenarkan ibadah kita. Kayak apa hukum najis, kayak apa hukum banyu ini tohir mutohir, goir mutohir. Nah, apa hukum haid, hukum darah kental, darah merah, darah putih, darah macam-macam bagi bebinian. Itu membujurakan ibadah kita. Tasawuf bang, untuk membersihkan hati kita supaya ibadah itu hanya karena Allah saja. Nah, bila kita ini sudah mengaku bungul, terus istiqomah menuntut ilmu, bukan hanya diri kita yang diampuni oleh Allah. Mama kita mun masih ada, ataupun mama kita yang sudah meninggal, abah kita yang sudah meninggal, dengan kita diampuni Allah karena berkat merasa jahil lalu menuntut ilmu yang wajib-wajib tadi, maka abah mama kita diampuni. Bahkan anak-anak kita, keluarga kita yang di rumah diampuni oleh Allah. Kan kayak itu, kita sudah merasa salah. Coba pian beisi bini pina taat, merasa kada bisa anu bang ulun ni kada bisa apa-apa bang. Nah, mohon maaf ya karena bila aku tersalah masak ini sekalinya masak. Mohon maaf ya sekalinya kemasinan kada dengan kada apa-apa asa gula. Ya Allah. Kada apa-apa asa gula. Kenapa? Ki cinta pang. Dan bini sudah mengakui. Coba nang memasinnya aja. Padahal uyahnya sedikit, keramput bener pun masih uyahnya sedikit ya Allah. Nah, di situ kita memahami. Nang jalur yang kedua ini nah, dengan istiqomah menuntut ilmu yang fardu ain, belajar tauhid, wajib tuh hukumnya. Kada belajar pang dosa. Nah, belajar fikih wajib juga kayak apa ibadah supaya bujur. Tasawuf pun itu yang membujuriakan niat kita ikhlas tulus karena Allah. Nah, itu. Maka sebujurannya satu saja. Nah, setelah kita meyakini bahwa Allah itu yang maha kekal, yang maha baqa, maka kita yang hidup ini memandang makhluk. Nah, setiap yang kita pandang, setiap yang kita rasa, setiap yang kita dengar, satu aja. Setiap yang kita dengar, kita lihat, kita rasa itu, pandang semuaan yang itu. Kita mendengar, kawa mendengar, duduk di majelis ilmu kawa mendengar,
Kita kawa melihat, membaca Al-Quran, kita kawa melihat alam, kita kawa merasa dan sebagainya. Rasa kan banyak, rasa macam-macam kita merasa. 3 ini nah, pandangan, lalu pendengaran, lalu perasaan yang kita lihat pada makhluk dan pada diri kita ini, pandang satu saja, itu adalah rahmatnya Allah, itu adalah kebaikannya Allah, itu timbul dari sifat jamalnya Allah. Nah, di situ kita pandang rasa apa-apa, kan kita ini banyak rasa. Nang rasa apa, rasa ana, rasa ini, rasa ini, rasa ini. Pandang itu timbul dari rahmatnya Allah. Pian kawa apa aja pak? Nang pian kawa menggawe apa aja kawa apa pian pandang. Memandang makhluk walaupun berbeda, makhluk lawan yang menciptakan makhluk, makhluk lawan sang kholik nih berbeda kalau memandang makhluk tek. Tapi pian jangan kada papan janak uja orang, jangan memandang makhluknya tunggal aja. Begitu memandang makhluk tek begini, pandang dibalik. Nah, ya, melihat makhluk ini bilang pintar benar orang nih, ya nah hebat benar nih bisa menambah ini. Tambus pandangan kita, jangan berhenti di makhluk. Jika mendapat tambah apa? Di sana nah, ada sangkal putung ya, orang patah tulang ini kawasidin. Kesana tek memandang orang waktu mengobati, nampak benar digerakkan makhluk ini, kemampuan makhluk ini. Biar jangan memandak di situ pandangan. Maka setiap merasa, setiap melihat, setiap mendengar, pandang satu. Itu adalah timbul daripada kebaikan Allah. Nah baik itu kan nikmat. Nah, nikmat kebaikan itu timbul dari kasih sayang. Dan kasih sayang itulah bahasa Arabnya rahmatnya Allah. Nah, itu kita praktekkan saben hari. Memandang diri, memandang orang, memandang makhluk yang terjadi. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa. Yakin 100%. Pengamalan dari sifat al-baqa. Kenapa? Itu semuanya terbit dari kasih sayangnya Allah. Namanya rahmat Allah. Timbulnya daripada sifat jamalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya. Nah ini sifat baqa. Oh lewat benar waktunya nah. Jadi ngaji tauhid ini kada terasa. Kada terasa. Jadi ini amunnya kurang paham bisa ya, ada YouTube-nya ada bisa diputar dibuka situ kan paham diulang-ulang. Jadi kita selamanya bungul, kita selamanya kada beisi apa-apa, kita selamanya kada kawa apa-apa. Nah itu karena selama kita melihat, kawa mendengar, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasa satu aja, nang macam-macam ini timbul dan terbitnya itu adalah kebaikan Allah, rahmatnya Allah. Mudah aja ini dipaham, kada tapi ngalih. Bagi yang paham, kada paham gin bagus juga jatuhan. Ya kalau, nah maka kita kada paham nih nemu. Ya Allah merasa bungul tarus, ya Allah merasa bungul tarus ini. Nah, jadi bujur bicara Syekh Marzuki ini nah. Nah pembelajaran ini nih bujur walaupun sedikit, apa namanya tipis kitabnya, kecil kitabnya. Tapi pemahamannya luar biasa. Yang bisa menyelamatkan akidah, menyelamatkan diri, menyelamatkan semua keturunan-keturunan Nabi Adam alaihissalam. Bila mengumpati tauhid yang benar, insya Allah selamatan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhum. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfur. Allahumma ij'al hadha jam'an mubaraka wa tafarraqan ma'suma ya arhamar rahimin. Alimna bima yanfa'una wa lam tana wa ja'al amalan khalisatan liwajhil karim wa ihtim lana bika bi khairin ajmain. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.